Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian ilmu hukum, pengertian pengantar ilmu hukum, sejarah ilmu hukum, ruang lingkup ilmu hukum, tujuan ilmu hukum, manfaat ilmu hukum, dan perbedaan dan persamaan ilmu hukum. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naswadila Balkis dengan NIM 138. Halo, saya Refasya Dinaya Paradis dengan NIM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagas Nurliansa dengan NIM akhiran 006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ristanto dengan NIM 166. Perkenalkan, nama saya Zaki Naufal Hamam dengan NIM 158. Halo, perkenalkan, nama saya Rosalina Amelia dengan akhiran NIM 126. Ilmu hukum adalah segala sesuatu yang mempelajari tentang hukum. Pengantar ilmu hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang memberikan pemahaman dasar hukum secara umum. Tahukah kamu apa itu ilmu hukum? Ilmu hukum adalah segala sesuatu yang mempelajari tentang hukum. Tahukah kamu apakah pengantar ilmu hukum? Ilmu hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari tentang dasar-dasar secara umum. Masa prapenjajahan. Sebelum masa prapenjajahan, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem hukum adat. Setiap suku dan kerajaan memiliki aturan tersendiri untuk mengatur kehidupan seperti hukum waris, tanah, dan perkawinan. Hukum adat ini bersumber dari kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat. Masa penjajahan Belanda. Pada awalnya, Belanda datang hanya untuk berdagang melalui VOC. Namun, setelah VOC bubar, Belanda mulai menjajah dan membawa sistem hukum mereka sendiri. Akibatnya, hukum di Indonesia terbagi hukum untuk orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Sistem ini membuat hukum adat mulai tersingkirkan. Masa prapenjajahan Jepang. Ketika Jepang datang tahun 1942, mereka menghapus pengaruh hukum Belanda. Namun, masa ini singkat karena Jepang lebih fokus pada kepentingan perang. Meski begitu, Jepang mulai memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih teratur. Nah, yang terakhir ada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sistem hukum mulai dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat disatukan untuk membentuk tata hukum nasional yang sesuai dengan jati diri bangsa. Selanjutnya adalah ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Di dalam ruang lingkup pengantar ilmu hukum, yang pertama ada hukum sebagai norma atau kaidah hukum. Di sini artinya adalah menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta sebuah ketentraman dan ketertiban. Nah, di dalam hukum sebagai norma sendiri terdapat dasolen dan dasein. Apa sih itu dasolen dan dasein? Nah, dasolen sendiri artinya adalah yang seharusnya. Konsep ideal tentang apa yang seharusnya atau diharapkan terjadi, seperti norma atau aturan hukum ideal atau law in books. Contohnya sendiri, yang pertama adalah batas kecepatan yang dibuat untuk keselamatan. Yang kedua, kewajiban seseorang untuk melunasi hutang. Nah, yang kedua ada hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Artinya sendiri adalah hukum sebagai suatu keadaan atau gejala sosial yang berlaku di sebuah masyarakat. Nah, yang ketiga sendiri ada hukum sebagai ilmu pengetahuan. Apa sih hukum sebagai ilmu pengetahuan? Nah, di dalam itu terdapat dua arti, yaitu ilmu hukum dalam arti luas dan ilmu hukum dalam arti sempit. Yang dimaksud ilmu hukum dalam arti luas adalah ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan seluk-beluk tentang hukum. Dan ilmu hukum dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari makna objektif tentang tata hukum positif yang disebut dogmatika hukum atau ajaran hukum. Jadi tujuan utama dari mata kuliah pengantar ilmu hukum ialah memberikan landasan yang menyeluruh terkaitan dengan hukum. Secara umum, tujuan pengantar ilmu hukum dapat dirangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, memberikan pandangan umum mengenai
ilmu hukum. Ialah yang dimaksud pandangan dasar ilmu hukum untuk mengantar mahasiswa baru dengan memberikan pandangan atau gambaran umum, yaitu apa saja yang mereka pelajari waktu pertama mempelajari ilmu hukum. Yang kedua, yaitu menjelaskan konsep dan pengertian ilmu hukum. Ialah membekali mahasiswa dengan pengertian-pengertian dasar seperti arti, tujuan, dan fungsi, asas-asas hukum, dan penggolongan cabang-cabang hukum. Yang ketiga, yaitu menambahkan landasan dan fondasi ilmu hukum. PIH berfungsi sebagai dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu hukum. Ini adalah mata kuliah keahlian dan keilmuan menanamkan fondasi bagi mereka yang nantinya akan mendalami berbagai jenis ilmu hukum lainnya. Manfaat pengantar ilmu hukum. 1. Sebagai fondasi pemahaman ilmu hukum. Secara fundamental, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan dasar teoritis dan konseptual bagi setiap kajian hukum lanjutan. Namun, secara kritis perlu disadari bahwa manfaat ini tidak hanya bersifat kognitif, melainkan juga membentuk cara berpikir hukum. Mahasiswa tidak hanya diajarkan apa isi hukum, tetapi juga mengapa hukum itu ada, bagaimana hukum bekerja, dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dengan adil. 2. Membentuk pola pikir kritis, logika, yuridis. Salah satu manfaat paling signifikan dari PIH adalah kemampuannya membentuk pola pikir yuridis dan kritis. Mahasiswa hukum dilatih untuk 1. Mengidentifikasi masalah hukum secara logis. 2. Menghubungkan norma dengan fakta. 3. Menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi rasional. Namun secara kritis, kemampuan ini tidak akan berkembang jika PIH diajarkan dengan dogmatis. Oleh karena itu, pendekatan PIH harus berbasis problem solving dan diskusi kasus nyata, bukan sekedar hafalan teori. 3. Menumbuhkan kesadaran etika hukum. PIH berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum dan etika profesi hukum. Mahasiswa memahami bahwa hukum itu tidak hanya soal kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang baik bukan sekedar yang tertulis, tapi yang mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara PIH dan PHI. Yang pertama adalah persamaan PIH dan PHI. Yang pertama, keduanya merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa hukum pada awal studi. Yang kedua, sama-sama menjadi ilmu dasar bagi siapapun yang ingin mempelajari hukum secara luas. Yang ketiga, memiliki objek studi yang sama yaitu hukum, serta membahas konsep-konsep dasar seperti pengertian, generalisasi, dan teori hukum. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah sama-sama memperkenalkan hukum sebagai suatu sistem yang menyeluruh agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh tentang hukum dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya adalah perbedaan antara PIH dan PHI. PIH mempelajari konsep dasar, sejarah terbentuknya hukum, lembaga hukum, aturan, serta teori hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan PHI, pengantar hukum Indonesia, berfokus pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia, mencakup sumber hukum nasional, struktur lembaga penegak hukum, serta perkembangan hukum Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini. Yang kedua, PHI bersifat teoritis atau universal yang membahas hukum secara umum tanpa terikat pada suatu sistem tertentu. Sedangkan PHI bersifat lebih praktis dan konseptual karena mengkaji penerapan karakteristik hukum dalam konteks negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan, manfaat, dan perbedaan dan kesamaan.